Pusat Studi Strategis Islami milik Kerajaan Yordania merilis daftar 500 nama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nama Presiden Joko Widodo termasuk di dalam daftar 50 besar tokoh muslim yang dinilai telah berkontribusi bagi pembangunan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, mengapa sosok Joko Widodo dianggap layak menempati peringkat 16 tokoh muslim berpengaruh? Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio ada Cendekiawan Muslim Zuhairi Misrawi atau biasa disapa Gusmis. Gusmis, selamat siang. Terima kasih telah bersama kami di Metro Siang. Gusmis, Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar ini tidak di peringkat ratusan tapi kemudian di peringkat 16. Menurut Anda apa faktor-faktor yang kemudian menyebabkan Jokowi masuk di daftar ini? Ya, pertama saya katakan ini bukan kali pertama Presiden masuk dalam 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Tapi ini sudah kali yang keempat ya. Kalau kita lihat dari penjelasan pihak penyelenggara itu bahwa yang pertama Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak korup. Terlihat ketika menjadi wali kota di Solo, lalu kemudian menjadi gubernur di Jakarta dan sekarang seorang presiden di Indonesia, tokoh presiden negara muslim terbesar di dunia. Jadi dia pemimpin yang bersih dan tidak korup. Yang kedua dikatakan bahwa presiden yang sederhana penampilannya. Begitu dekat dengan rakyatnya. Bahkan kalau kita lihat di sini disebut dengan belusukan culture, di mana seorang pemimpin yang selalu mendatangi dengan rakyatnya, tidak berjarak dengan rakyatnya, dan menjadi bagian dari penampilan atau keberadaan dari rakyatnya. Jadi ini mengingatkan kepada sosok pemimpin muslim di masa lalu, yaitu Nabi Muhammad sendiri, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, tokoh-tokoh di mana seorang pemimpin yang begitu dekat dengan rakyatnya, tidak berjarak dengan rakyatnya. Lalu kemudian di sini disebutkan berhasil menyelenggarakan Asian Games. Jadi rupanya Asian Games yang begitu sangat spektakuler itu juga menjadi salah satu faktor di mana Presiden dianggap sebagai pemimpin yang berpengaruh. Jadi secara umum kita sangat bangga dengan penghargaan dunia terhadap Pak Jokowi. Itu artinya bahwa Indonesia juga sudah mulai diperhitungkan di dunia Islam sebagai salah satu kekuatan besar. Baik, tapi kontribusi dari Jokowi dalam umat muslim di Indonesia sendiri seperti apa? Kita tahu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ada begitu banyak keyakinan dan juga kepercayaan, lalu kemudian suku dan budaya, bagaimana? Ya, kalau kita lihat memang salah satu yang menonjol adalah pengarus utamaan moderasi Islam. Di mana kita tahu bahwa citra dari dunia Islam begitu sangat buruk setelah Al-Qaeda, ISIS dan lain-lain. Kita bisa berbangga menunjukkan kepada dunia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bahwa moderasi Islam menjadi kekuatan besar di Indonesia, mendorong demokrasi, mendorong pluralisme, terus menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, kalau kita lihat memang dalam konteks kebinekaan, di mana kita bangsa Indonesia yang mayoritas ini tetap menjaga kebinekaan agama, kebinekaan suku, dan kebinekaan keyakinan. To some extent juga kita harus mengakui bahwa Pak Jokowi berhasil mengentaskan kemiskinan, di mana pengangguran terus menurun, angka kemiskinan juga terus menurun, inflasi juga bagus, sehingga kalau kita lihat penampilan Presiden Jokowi di forum-forum internasional, pidato di OKI, pidato di G20, terakhir pidato di IMF, itu menunjukkan wibawa Indonesia di mata dunia, bagaimana kita Indonesia mendorong perdamaian. Negara besar harus membantu negara yang lemah, harus perang dagang harus diakhiri dengan pidato-pidato yang unik. Kabar-kabar itu sampai ke dunia Islam dan saya kira selama 3 tahun ini banyak negara-negara Timur Tengah mulai memberitakan Indonesia pada hal-hal yang sangat positif. Gusmis, masih adakah kemudian di dalam negeri? Kalau di dunia internasional kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo banyak yang kemudian salut begitu ya menghormati Pak Jokowi. Tapi kemudian masih adakah suara-suara sumbang memandang sebelah mata mengenai peran Jokowi tidak hanya bagi umat muslim tapi kemudian untuk kebinekaan di Indonesia? Kalau di Indonesia suara-suara negatif itu lebih bersifat politis.
yang dihembuskan oleh lawan-lawan politiknya. Saya kira ketika Kiai Ma'ruf Amin menerima pinangan untuk menjadi cawapres Pak Jokowi, itu artinya bahwa firm Pak Jokowi ini adalah pemimpin untuk semua kelompok. Pemimpin yang betul-betul mengerti nafas, nadi, aspirasi dan masyarakatnya. Tentu bahwa keberpihakan Pak Jokowi kepada seluruh warga, terutama adalah kalangan Muslim. Jadi menurut saya memang membicarakan bahwa Pak Jokowi anti-Islam itu sangat tidak relevan saat ini. Oke, baik. Dunia sangat mengakui, kita harus bangga dan kita harus jaga Indonesia sebagai salah satu contoh bagi Muslim moderat di dunia. Baik, peran Indonesia dalam kemudian memperjuangkan kemerdekaan Palestina juga menjadi salah satu hal yang disorot dunia, tapi kemudian juga di dalam negeri. Menurut Anda peran Indonesia untuk kemudian mendukung Palestina seperti apa hingga sampai saat ini? Ya, ini kalau saya katakan sikap atau komitmen Pak Jokowi dalam konteks kemerdekaan Palestina mengingatkan kita kepada peran Bung Karno dulu pada Forum Asia Afrika ya kan tahun 55 itu. Jadi menurut saya memang ini sikap yang sangat real, disampaikan secara terbuka, dan peran-perannya itu sangat luar biasa kalau kita lihat bagaimana kita mendorong peningkatan kapasitas birokrasi di Palestina, bagaimana kita terus memberikan bantuan kepada Palestina, bagaimana suara-suara kita misalnya di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tetap di Majelis Umum PBB juga kita sampaikan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Jadi saya kira ini juga menjadi bagian, dan dunia di tengah dunia Arab tidak begitu keras mengkritik Israel karena mereka sebagian di antara mereka mempunyai hubungan diplomatis dan mempunyai ketergantungan terhadap stabilitas kawasan. Kita sebagai negara yang sedikit berjarak dengan Israel, kita bisa menyampaikan bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah harga mati bagi perdamaian di Timur Tengah. Tapi ini cukup bisa menjadi bukti kuat tidak bahwa Presiden Joko Widodo sebetulnya punya keberpihakan terhadap umat Muslim yang kemudian mungkin tertindas di wilayah internasional, tidak hanya kemudian di luar negeri, tapi kemudian juga di dalam negeri. Ya, saya kira memang hati nuraninya Pak Jokowi yang betul-betul berpihak kepada mereka yang lemah, ya, terutama di Palestina, di Rohingya. Kalau kita lihat, itu kan suara hati nurani. Yang keluar dari Presiden Jokowi, lebih-lebih ke program untuk umat Islam di Indonesia sekarang ada wakaf pesantren, ya kan, ada kartu Indonesia santri dan lain-lain. Jadi program tentang bank-bank syariat itu artinya bahwa ya keberpihakan kepada umat Islam di Indonesia, di luar negeri adalah keberpihakan kepada kemanusiaan, keberpihakan kepada mereka yang selama ini lemah, tertindas, dan saya kira kita patut mendukung seluruh upaya dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana kemudian dengan golongan-golongan lain di dalam negeri yang mungkin tidak termasuk dalam umat Muslim? Presiden Joko Widodo juga dianggap berhasil dalam kemudian menyelaraskan begitu ya antar begitu banyak golongan di Indonesia. Bagaimana Gus? Ya, karena nawacitanya sudah jelas. Kalau nawacita yang pertama itu soal toleransi. Negara harus hadir, harus melindungi seluruh kelompok. Dan saya kira kata kuncinya adalah Pancasila. Bahwa Pancasila itu menjadi unsur pemersatu kita sebagai sebuah bangsa. Maka Pak Jokowi mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu artinya bahwa Pancasila itu menjadi common platform, pemersatu kita, titik temu kita sebagai sebuah bangsa, bahwa kita punya tugas bersama-sama untuk menjadikan bangsa ini bermartabat. Berbahasanya Bung Karno itu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini yang semestinya harus menjadi inspirasi bagi dunia. Ya, kalau kita lihat misalnya platform-platform yang dilakukan oleh Pak Jokowi, platformnya adalah Pancasila. Dan karena sebagian besar adalah kalangan Muslim, maka wajar kalau kita memberikan perhatian. Dan Pak Kiai Ma'ruf dalam banyak ceramah-ceramah dan pidatonya mengatakan bahwa sila kelima, keadilan sosial itu harus menjadi perhatian kita untuk memajukan bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang besar. Baik, Gus Mis, ini adalah tahun politik. Begitu juga dengan tahun depan. Tantangan ke depan bagi Presiden Joko Widodo seperti apa? Ya, tantangannya saya kira memang memastikan bahwa Indonesia on the right track. Dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi kebudayaan. Kalau kita lihat memang selama ini seolah-olah ini kan persoalan politik aja yang muncul begitu ramai. Tapi kita punya tanggung jawab juga bagaimana menyusun arah ekonomi kita. Ini yang perlu
satu perdebatan ya kan, adu gagasan yang sangat substansial. Lalu kemudian jangan lupa kebudayaan kita ini menjadi penting karena seperti kata Pak Jokowi, salah satu kelebihan Indonesia itu kebudayaan. Mari kita rayakan kebudayaan ini untuk memperkokoh persaudaraan, harmoni.